Inilah kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kekuatan daripada kemuliaan yang besar hidup kami, Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan yang menjadi jemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang Kau bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah katakan amin. Terus kemarin saya berbicara tentang kejahatan hati atau the criminal of heart. Saya percaya bahwa kejahatan di muka bumi ini berpusat atau bersentral atau diawali dari hati. Jadi kalau hati kita jahat, saya percaya bahwa kehidupan kita yang akan kita jalani pasti akan jahat juga. Tetapi kalau hati kita baik, firman Tuhan bilang bahwa kita akan melihat hari-hari kita penuh dengan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi semuanya itu adalah berpusatnya dari hati. Maka firman Tuhan bilang bahwa jagalah hatimu. Hatiku dijaga dengan segala kewaspadaan. Maksudnya adalah dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak bisa dengan asal-asalan saja menjaganya, tapi jaganya harus dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kalau kehidupan kita mau baik, kita harus menjaga hati kita dengan baik. Kalau kita mau melihat hari-hari kita penuh dengan berkat-berkat Allah dalam hidup kita, berarti kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan di dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang the God pathway, jalan dalam jalurnya Tuhan. Pathway itu adalah jalurnya Tuhan, jalan di dalam jalannya Tuhan, atau jalan di dalam jalurnya Tuhan, di dalam tracknya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita buka dulu di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Sebab rancanganku, yaitu rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu. Bukanlah rancanganmu. Firman Tuhan bilang bahwa sebab rancangan Tuhan itu pasti, dipastikan bahwa pasti bukan rancanganmu. Berarti segala rencana yang ada di dalam hidupnya Tuhan, di dalam dirinya Tuhan, pasti bukan rencana atau rancangan kita. Ini sudah jelas sekali. Firman Tuhan bilang bahwa setiap kali apa yang kau rancangkan, setiap kali apapun juga yang hari ini kau pikirkan, kau rancangkan, kau rencanakan, pasti dipastikan bahwa itu bukan rancangan Tuhan. Jadi rancangan dalam hidup kita, apapun yang dalam pikiran kita, yang kita rancangkan, yang kita pikirkan, yang kita sudah kemas dengan baik, jelas firman Tuhan bilang bahwa sebab rancanganku bukan rancanganmu. Berarti apa? Setiap rancangan kita pasti bukan rancangan Tuhan. Apapun hari ini yang kau rencanakan, apapun hari ini yang kau rancangkan dalam kehidupanmu, yang kau pikirkan dalam kehidupanmu, itu bukan rancangan Tuhan. Berarti ada, Tuhan punya rancangannya sendiri. Rancangannya bukan berdasarkan dari pikiranmu, tapi rancangannya berdasarkan dari dirinya Tuhan itu sendiri yang merancang sesuatu untuk kehidupanmu. Amin. Lanjutkan lagi. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi gini, setiap jalan yang kita jalani dalam kehidupan kita, apapun juga untuk hari ini, untuk besok atau untuk masa depanmu, firman Tuhan bilang bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalanmu sendiri. Jadi baik rancangannya, baik jalannya berbeda. Amin. Manusia merancangkan jalan-jalannya tersendiri. Ternyata jalan yang kita rancangkan apapun juga itu, meskipun
Bilang jalan yang dirancangkan atau jalan yang dijalani oleh kehidupanmu pasti bukan jalan Tuhan. Apapun juga. Pak, tapi jalan yang baik, Pak, bukan jalan Tuhan. Kenapa? Karena jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Berbedanya bagaimana? Coba lihat ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan, Ya. seperti tingginya langit dari Seperti bumi, tingginya langit dari bumi berarti saudara tidak ada jaraknya sangat jauh sekali, jaraknya sangat tinggi sekali, jaraknya sangat dalam sekali, tidak bisa diukur sama kata-kata, tidak bisa diukur sama angka, tidak bisa sama sekali. Lanjut. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, Demikianlah tingginya jalanku, jalannya Tuhan dari apa? dari jalanmu. Dari jalanmu, berarti setiap jalan yang kita jalani dalam kehidupan kita ternyata itu sangat berbeda jauh, levelnya jauh banget dengan jalannya Tuhan, saudara. Terus apalagi? Dan rancanganku dari rancanganmu. Setiap apapun juga yang Tuhan rancangkan, yang kita rancangkan pasti berbeda. Dan perbedaannya dibilang, perbedaannya antara langit sama bumi yang tidak pernah bisa hari ini sampai detik hari ini matematika itu menghitungnya. Ada yang bisa menghitung? Sampai hari ini nggak ada orang seahli apapun juga yang bisa menghitung jaraknya bumi ke langit. Nggak ada. Sampai detik hari ini belum pernah ada orang yang bisa menghitung dari jarak bawahnya bumi sampai ke langit atas itu. Yang Paulus bilang adalah langit ketujuh itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghitungnya. Nah inilah jalan kita sama jalan yang Tuhan berbeda. Meskipun jalan kita adalah jalan yang baik, jalan yang lurus. Rancangan kita adalah rancangan yang baik, rancangan yang benar, rancangan yang lurus. Dari firman Tuhan bilang jauh beda. Jangan disamain. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, Ada jalan, ada rencana jalan, ada jalannya juga yang disangka orang lurus. Orang ini melihat bahwa ini adalah jalan yang baik, ini adalah jalan yang benar. Tidak ada yang lebih benar lagi, tidak ada yang lebih baik lagi. Ini jalan adalah jalan menuju pada kebenaran. tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi ujungnya menuju adalah jalannya sudah jalan yang benar. Jalannya sudah jalan yang kita tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang lurus, jalan ini adalah jalan yang benar. Ternyata firman Tuhan bilang ada banyak orang Kristen hari ini berjalan lewat jalannya sendiri yang dianggap benar, tapi ujung-ujungnya dia menemui yang namanya adalah maut. Kenapa dia menemui maut? Karena dia nggak jalan di dalam jalannya Tuhan, dia jalan di dalam jalannya sendiri yang dianggap benar. Tapi dia bilang bahwa, Pak, saya ini adalah orang Kristen, Pak, punya agama, Pak. Saya mau bilang bahwa agama bukan jalan yang benar. Oh iya, Pak? Yes. Karena Yesus mengatasi semua agama di dunia ini dan memberikan jalan yang benar adalah melalui aku. Agama hanya menuntut orang untuk jalannya jangan serong, tapi dia bukan jalan kebenaran itu. Maka itu firman Tuhan bilang bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah jalan. Jalan apa? Menuju pada kebenaran yang sesungguhnya, dan jalan itu punya kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus. Maka itu Bapaknya bilang, kalau kamu mau sampai ke tahtaku nanti, lewat jalannya harus jalan yang benar dan jalan yang penuh dengan kehidupan, yaitu yang ada di dalam Kristus Yesus dalam hidup kita. Amin. Ini penting dalam hidup kita. Maka itu banyak jalan menuju Roma katanya. Banyak memang jalan menuju Roma. Tetapi saya mau katakan, jalan keselamatan satu-satunya hanya di dalam Kristus Yesus. Agama bukan jalan keselamatan. Amin. Termasuk agama Kristen. Yes. Agama tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus Kristus, bukan agama. Tapi Yesus ada di dalam agama Kristen, tapi Yesus ada di dalam agama Katolik. Yes. Dan banyak agama-agama yang lain yang mengikuti ajaran Yesus tentang kasih. Amin. Tapi agama sendiri tidak menyelamatkan. Karena firman-Nya bilang bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa mau sampai kepada Bapa, sampai ke surga, bertemu dengan Bapa di surga, harus, katanya firman Tuhan bilang, melalui siapa? Aku, melalui Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Nah, maka itu, saudara dan saya, karena firman Tuhan bilang, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Ini adalah fata morgana. Saya bilang tentang fata morgana. Sesuatu hal yang kita lihat bahwa itu ada airnya, pada waktu kita sampai di sana, ternyata tidak ada airnya. Kenapa? Karena fata morgana. Yang Lot dengan Abraham juga sama. Abraham melihat bahwa ini yang aku pilih adalah penuh dengan
padang gurun, padang belantara. Tetapi Lot memilih sesuatu hal yang wow, yang luar biasa, sangat megah sekali dan sangat luar biasa. Dan aku ingin memilih jalan yang ada di sana. Ternyata, saudara, yang dipilih Lot adalah jalan fata morgana. Pada waktu Lot melangkah dan Lot bertemu dengan yang namanya apa? Sodom dan Gomora. Sedangkan Abraham di sana daerahnya, areanya penuh dengan susu dan madu. Kenapa? Karena Abraham menggantungkan hidupnya dengan Tuhan. Masalah jalan ini harus menggantungkan hidup kita dengan siapa yang kita gantungkan. Kalau saudara dan saya menggantungkan hidupmu dengan Tuhan, jalanmu adalah jalan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 20 ayat 3. Tetapi Daud menjawab, Iya. katanya, Iya. ayahmu tahu benar Oke. bahwa engkau suka kepadaku. Oke. Sebab itu pikirnya, Iya. tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Iya. Nanti ia bersusah hati. Oke, lalu. Namun, demi Tuhan yang hidup, Dia bersumpah demi Tuhan yang hidup. Dia tahu tentang kebenarannya. Dia tahu tentang kepastiannya. Kepastiannya apa? Coba kita lihat. dan demi hidupmu, Iya. hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Hanya satu langkah jaraknya antara aku dengan maut. Antara aku dengan kematian. Daud tahu bahwa selangkah dia melangkah tanpa Tuhan, dia punya kematian dalam hidupnya dia. Maka itu harus menggantungkan hidupmu dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudara saya tidak bisa menggantungkan hidupmu dengan yang lain. Tapi saudara saya harus menggantungkan hidupmu dengan selangkah aku melangkah, Daud bilang, adalah suatu kematian yang mengerikan buat dia. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan dia. Meskipun dia masih muda. Pak, saya umurnya 25 tahun, Pak. Hati-hati. Kalau engkau tanpa Tuhan, selangkah engkau melangkah, rubuh. Amin. Ini kok butuh Tuhan dalam hidup kita. Daud tahu persis dia butuh Tuhan di dalam hidupnya dia. Maka itu pada waktu dia melawan yang namanya raksasa yang besar yang bernama Goliat, dia tidak takut. Kenapa? Karena langkah yang dia langkahkan sekali langkah adalah karena Tuhan dalam hidupnya dia. Dia membawa nama Tuhan dalam hidupnya dia. Amin. Dia tidak pernah gentar dalam apapun juga. Kenapa? Karena dia tahu selangkah aku melangkah tanpa Tuhan, ujungnya adalah kematian. Amin. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, Ya. jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Musa bilang, jika engkau sendiri tidak menuntun kami, tidak setiap langkah kami tidak engkau berkati, dan engkau tidak pernah ada dalam langkah kami. Firman Tuhan bilang apa? janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jangan suruh kami berangkat dari sini kalau Tuhan tidak ada dalam hidup saya. Kalau Tuhan tidak mau saya melangkah, kalau Tuhan tidak pernah ada dalam langkah hidup saya. Musa bilang, jangan suruh saya untuk melangkah, jangan suruh saya untuk pergi, jangan suruh saya untuk melakukan apapun juga. Kenapa? Karena Musa tahu tanpa langkah dari Tuhan pasti hidupnya kacau dan hidupnya akan mengalami kehancuran total. Amin. Ini penting buat kita. Kenapa? Karena kita harus, langkah hidup kita harus sesuai dengan, sejalan dengan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Berarti saudara dan saya harus mengikuti way-nya Tuhan. Amin. Harus mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan mau jalan kemana? Saudara dan saya harus jalan bersama-sama dengan Tuhan melalui jalannya Tuhan di dalam kehidupanmu. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengar baik-baik bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu kepada 12 murid yang notabene dia ini adalah orang Kristen. Notabene juga bahwa murid-muridnya ini adalah sudah diangkat jadi rasul melalui pemilihan langsung oleh Yesus sendiri. Amin. Ini muridnya orang Kristen, jadi rasul, punya jabatan yang luar biasa. Dan Yesus ngomong sama murid-muridnya, yang ngomongnya apa? setiap orang yang mau mengikut aku, Setiap orang yang mau mengikut aku, maksudnya kalau engkau mau mengikuti setiap jalanku, setiap langkahku, ada syaratnya, kata Yesus. Jadi bukan engkau saja yang aku pilih saja, enggak. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut jalanku, yang mau melangkah bersama-sama dengan aku, firman Tuhan bilang apa? ia harus menyangkal Dia dirinya, harus menyangkal dirinya dan apa? memikul salibnya, Dan memikul salibnya, terus apa? dan mengikut aku. Dan habis itu jalan terus bersama-sama dengan aku. Amin. Untuk mengikuti Yesus, untuk mengikuti jalan Yesus, ternyata ada dua hal: menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, yang namanya menyangkal diri dan memikul salib itu pemaksaan. Ada nggak orang yang mau memikul salib? Nggak ada. Yesus memikul salib. Salib yang dia bawa itu dipaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak mau. Anda nonton Passion of the Christ, Anda nonton The Suffer. Semuanya apa? Pemaksaan. Saudara saya kalau mau mengikuti Yesus harus dipaksa. Untuk apa? Ngikutin jalannya Yesus, ngikutin jalannya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya mau bilang, jalan Tuhan
nggak seperti jalan kita. Amin. Jalan Tuhan mah nggak harus seperti jalan kita. Maka itu ada banyak hamba Tuhan bilang, Pak jalan Tuhan mah enak Pak. Saya mau bilang, jalan Tuhan nggak seperti jalan kita. Kita mau jalan yang enak, kita mau jalan yang simple. Kalau yang bisa membypass semua, apalagi di Indonesia. Ada apapun itu kita punya bypass. Bypassnya dengan apa? Dengan duit, cien, fulus, uang. Itu dia. Semuanya. Satu lagi, money namanya. Kenapa? Maunya di bypass bisa. Ada duit pasti bisa. Nah, jalan Tuhan nggak seperti begitu. Jalan Tuhan beda. Maka itu firman Tuhan bilang, jalanku berbeda dengan jalanmu. Dan kamu tahu nggak perbedaannya? Antara langit dengan bumi itu jauh beda. Berarti apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita memorikan, yang kita gambarkan, yang kita rencanakan, yang kita rancangkan, semuanya nanti. Jalan Tuhan berbeda. Amin. Jalan Tuhan bukan seperti jalan kita. Jalan Tuhan sangat berbeda. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada setiap orang percaya, saya mau bilang bahwa ini perkataan yang hebat, yang luar biasa. Katanya apa? Yang pertama, akulah jalan. akulah jalan. Ketika Yesus bilang, akulah jalan itu. Ketika Yesus bilang, akulah jalan itu. Kalau engkau mau mengikut aku, harus menyangkal diri, dan kau harus berjalan bersama-sama dengan aku. Dan aku adalah jalan itu. Ketika Yesus bilang bahwa akulah jalan, semua jalan di dunia ini ditutup sama Yesus. Karena dia bilang, akulah jalan. Semua jalan yang ada di verboden semua. Ditutup sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya satu-satunya Yesus yang punya jalan itu. Semua jalan-jalan yang lain semuanya ditutup. Jalan-jalan apa-apa, jalan apapun juga. Jalan menuju kesuksesan, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kehidupan yang kekal, ditutup semuanya. Ketika Yesus saat itu bilang bahwa akulah jalan, semua jalan ditutup. Terus tutup semua. Ditutup semuanya. Satu-satunya jalan. Nih, Yesus. Amin. Maka itu luar biasa. Nggak ada satu orang pun nabi atau pemuka agama atau siapapun juga yang berani bilang, akulah jalan. Sampai detik hari ini. Tapi Yesus bilang, akulah jalan. Ketika dia bilang akulah jalan, semua jalan ditutup sama dia. Ditutup semuanya. Apapun juga. Jalan kebaikan, kebenaran, semua ditutup total semuanya. Tidak ada jalan lagi selain jalan yang Yesus jalani hari ini. Lanjutkan lagi. Dan kebenaran, Tuhan bilang pada waktu akulah jalan, semua jalan ditutup. Pada waktu itu Tuhan juga bilang, akulah kebenaran itu. Ketika Tuhan bilang bahwa akulah kebenaran, semua kebenaran dalam dunia ini, dan termasuk orang-orang yang merasa dirinya benar dan yang merasa bahwa agama kepercayaan adalah benar, ditutup sama Tuhan. Cuma satu, kebenaran itu hanya di dalam Kristus. Amin. Lanjutkan lagi. dan hidup. Dan hidup. Ketika Tuhan bilang bahwa akulah kehidupan itu, semua kehidupan dalam dunia ini ditutup sama dia. Karena mengapa? Karena dialah kehidupan, dan dia yang memberikan kehidupan. Kehidupan yang diberikan bukan kehidupan yang pas-pasan, bukan kehidupan yang ada batas waktunya, tapi kehidupan yang diberikan adalah kehidupan yang kekal dalam Yesus. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Terus, Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Tuhan mau bilang bahwa meskipun kamu sudah mati, kamu itu sebenarnya hidup. Kenapa? Karena kamu mengikuti jalan. Amin. Orang yang mengikuti jalannya Tuhan, meskipun dia sudah mati, firman Tuhan bilang, Tuhan melihatnya bukan kematiannya. Tuhan tidak pernah melihat dia mati. Yang melihat dia mati adalah saudara kita. Amin. Itu melihat kita mati. Saudara kita nguburin juga, bakar juga, itu saudara-saudara kita. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Secara dunia ternyata dia itu di mata Tuhan, dilihat sama Tuhan, hidup. Kenapa hidup? Karena roh dan jiwanya tidak pernah bisa mati. Ada yang bisa membunuh jiwa? Nggak bisa. Ada yang bisa membunuh roh? Nggak bisa. Yang mati apa? Yang mati tubuhnya mati. Organ-organ tubuhnya mati. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang tubuh kita ini fana. Amin. Nanti dia akan ganti dengan apa? Tubuh yang baru. Namanya adalah tubuh kemuliaan. Karena dia tahu manusia ini adalah pasti mati. Tidak mungkin tidak mati. Amin. Setiap kali kita merayakan ulang tahun, itu sebenarnya mendekatkan kita pada kematian. Kematian fisik, tetapi bukan kematian roh. Kenapa? Karena roh tidak pernah mati dan jiwa tidak pernah mati.
Pak, jiwa dan roh kekal Pak, kekal untuk selama-lamanya. Kekal gimana Pak? Di kerajaan sorga kekal, di kerajaan neraka juga kekal juga. Makanya itu dibakar angus-angusan, itu rohnya sama jiwanya nggak mati-mati. Yang mati itu ada tubuh. Maka itu firman Tuhan bilang, walaupun dia sudah mati, ternyata di kacamata Tuhan dia sebenarnya adalah hidup. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau papi mati, ya, kamu jangan percaya bahwa papi itu mati. Kalau papi mati, kamu percaya kamu adalah orang yang goblok, yang tergoblok, yang pernah dilahirkan dalam kegoblokan dunia. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mati. Kita ini akan hidup terus. Amin. Tapi tubuh ini ada tua mudanya masalahnya. Ada yang namanya tua dan ada yang namanya muda. Ini tubuh. Maka itu orang yang udah tua mau kelihatannya muda. Orang yang kelihatan muda mau juga kelihatan tua. Saya kok kayak anak-anak itu. Harusnya saya lebih tua lagi gitu kan. Nah, saudara, manusia itu tidak pernah puas. Maka itu ada ditarik sini, ditarik sini, semua ditarik semuanya. Hidung ya kan, ada yang pesek ya kan. Mau dimajuin juga. Sudahlah, kalau emang punya pesek dengan mukamu itu bagus. Itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Tapi kita mau merancang sendiri dalam hidup kita hari ini yuk. Apa yang kita sudah terima dari Tuhan, anugerahkan semua. Nah, saudara, Tuhan tahu bahwa kamu tidak pernah bisa mati. Ya kamu akan hidup. Kenapa? Karena engkau mengikuti jalannya Tuhan hidup kita. Lanjutkan lagi. Dan setiap orang yang hidup, Ya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dan yang percaya kepadaku, yang mengikuti jalanku, yang mengikuti pathway-ku, yang mengikuti jalurku, ada di track-ku. Firman Tuhan bilang apa? tidak akan mati Tidak selama-lamanya. akan mati, aku pastikan, aku jamin kamu tidak akan mati meskipun tubuhmu mati. Sebenarnya engkau tidak mati. Hanya orang bodoh saja yang bilang engkau mati. Padahal engkau tidak mati. Di mataku engkau tidak mati. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Kita tidak pernah bisa mati. Kita akan selalu hidup untuk selama-lamanya. Dan kita nanti akan berjuang di dalam kerjaan surga. Kenapa Pak dalam kerjaan surga harus berjuang Pak? Betul. Hati-hati. Surga itu punya pintu exit neraka namanya. Belum tahu? Ntar adalah pelajaran. Hati-hati. Lucifer udah ada di surga. Padahal waktu saat itu Lucifer cuma ngomong di hati, direncanakan, dirancang dalam hatinya dia. Apa yang dia bilang? Aku hendak selama 5 kali. Yang terakhir aku hendak menyamai Allah. Ditendang sama Tuhan. Pintu exitnya terbuka lebar. Itu apa untuk Lucifer? Hati-hati. Ketika kita ada dalam kerja surga, itu perjuangan kita baru mulai. Jangan bilang bahwa, Pak, surga itu akhir. No, surga bukan akhir. Surga itu adalah perjalanan awal kita untuk menuju hidup yang kekal dalam kekekalan dalam Kristus Yesus. Itu surga. Amin. Jadi yang kita berjuang hari ini untuk mendapatkan suatu tempat di dalam kerajaan surga, dan pada waktu nanti kita ada di surga, kita nanti membuat agar kita tetap berada di surga, menjaga agar kita tetap ada di surga. Hati-hati, ada banyak manusia udah ada di surga, ditendang sama Tuhan. Maka itu, mulai dari sininya nih, harus hidupnya benar nih di hadapan Tuhan. Harus ikuti jalan yang benar, jalan yang lurus di hadapan Tuhan. Itu penting dalam hidup. Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu yaitu bangsa Israel. Ngapain dia? berputar melalui jalan di padang gurun. Diputar sama Allah. Harusnya saudara, dia sudah sukses di umur 25 tahun. Tapi karena dia ngikutin jalan Tuhan, diputar sama Allah, sampai akhirnya dia menemukan hidupnya lewat berkat-berkat Tuhan baru di usia 60. Kenapa? Diputar sama Tuhan. Ini bangsa Israel dari yang namanya tanah Mesir ke tanah Kanaan. Saudara, sorry to say, jalan kaki nih, jalan kaki stop lah, kurang lebih 12 kali stop lah, nggak sampai 1 hari. Nah, ada pikniknya juga itu. Ada tukang cendol, Anda beli cendol gitu. Ada tukang cilok, Anda beli cilok juga. Ada tukang tahu gitu, ada tukang beli juga itu. Ada yang sambil tiduran juga itu. Nggak sampai 1 hari. Jalan kaki dari Mesir ke sana. Nggak sampai 1 hari. Naik bis ya kurang lebih berapa ya? 4-5 jam lah. Naik bis 4-5 jam, 2 jam bisa. Tapi 2 jam masuk IGD dulu itu. Mati tuh.
2 jam bisa, sejam juga bisa, ya kan? Mas IGD itu pasti, ya kan? Saudara, tapi Tuhan putar bangsa Israel. Ini jalan Tuhan nggak? Ini jalan Tuhan. Keinginan Tuhan, keinginan Tuhan. Hasrat Tuhan, hasrat Tuhan. Maka itu kalau ada banyak orang Kristen yang kali ini diputar sama Tuhan, bersyukur. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kemuliaan yang kau dapatkan. Amin. Banyak orang Kristen ngeluh. Saya dagang Pak, nggak ada yang beli Pak. Hati-hati kalau lagi diputar ini. Orang Kristen banyak yang ngeluh terus. Nggak pernah ada yang ngeluh, semuanya ngeluh, apapun juga ngeluh. Amin. Dapat yang baik ngeluh, nggak dapat yang baik ngeluh juga. Apapun juga dia ngeluh. Amin. Ini kalau jalan Tuhan, ini pasti banyak konflik. Tapi Tuhan harus memaksa saudara untuk apa? Berputar-muterin terus. Lanjut apa? Menuntun bangsa itu berputar terus melalui jalan di padang gurun. Melalui jalan di padang gurun. Bukan melalui jalan yang lurus, jalan tol, enggak. Jalannya tanpa hambatan, enggak. Jalannya apa? Jalannya penuh dengan keresehan. Masa udah jadi orang Kristen Pak? Iya. Terus apa Pak? Kok banyak orang yang reseh sama saya Pak? Ini jalan Tuhan. Kalau bukan jalan Tuhan tuh lurus semuanya. Makan minum, habis itu dia tidur, makan minum, duit dapat banyak, dapat undian. Jelas bukan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan, firman Tuhan bilang, diputar dulu sama Tuhan. Dan melaluinya, jalannya bukan jalan yang baik, tapi jalannya di padang gurun. Nggak ada duit, mau bayar kontrakan, mecahin celengan, hitungin celengannya 2.000. Jalan Tuhan itu. Amin. Ketika engkau saat ini susah Pak, saya susah sih Pak, bingung Pak, itu jalan Tuhan, padang gurun itu. Terus saya tuh bagaimana Pak? Bertahan, dipaksa, di padang gurun orang bisa dipaksa. Saya juga nyesel dalam hidup saya. Kenapa saya bilang nyesel? Saya ini ya sarjana komputer. Mama saya kasih saya ke sarjana komputer. Jujur aja, kalau mama saya ada, saya bilang, Pak, saya nyesel banget. Kenapa? Karena saya 15 tahun ada di dalam sarjana komputer, dan saya 15 tahun saya kerja di komputer. Senang saya? Enggak. Saya baru menemukan kehidupan saya ketika saya tahu ternyata saya itu bukan komputer sukanya. Salah saya. Tuhan timbulkan di dalam 2019. Andri, kamu ini bukan komputer. Bukan kamu. Tapi kenapa Tuhan berputar saya? Harus ke komputer. Jenuh saya. Ngurusin komputer lah, apalah semuanya, kan virus dan lain-lain semuanya. Kenapa Tuhan putar? Kenapa bukan saat itu aja Tuhan langsung aja, terus ini aja nih, ini jalannya kamu. Dia putar saya sampai tahun 2019. Saya belajar hukum. Di sana saya tahu, oh ternyata saya ini orang hukum. Ternyata saya ini pengacara, advokat. Nyesal saya jujur aja. 15 tahun saya putar-putar di komputer. Ternyata saya bukan di situ. Salah jalan saya. Ini sama, Tuhan putar saya. Tuhan putar saya, Tuhan putar saya. Diputar sama Tuhan. Sampai akhirnya saya baru menemukan, oh 2019 ternyata profesi saya itu bukan komputer, bukan ahli komputer, tetapi saya itu adalah seorang pengacara, seorang advokat. Tapi kenapa Tuhan putar itu? Supaya apa? Mendewasakan saya. Amin. Saya didewasakan sama Tuhan. Sampai akhirnya, oh saya tahu tentang ini semuanya. Saya istilahnya jadi pengacara, tapi kagak gaptek. Ada banyak pengacara gaptek. Saudara, saya enggak. Kenapa? Basis saya komputer. Apapun juga, saya tahu tentang komputer semuanya. Teknologi saya tahu juga. Itu juga. Jadi, Tuhan putar kita. Seakan-akan kita bilang, Tuhan mana ini Tuhan? Saya ini basisnya bukan di sini Tuhan. Tenang aja, Tuhan putar dan Tuhan masukin ke padang gurun kita. Padang gurunnya itu nggak ada susu, nggak ada madu, nggak ada penghasilan juga. Kadang-kadang cuma ada satu, untuk apa? Untuk supaya bisa bertahan hidup saja. Cuma bertahan hidup, bukan untuk kaya, enggak. Untuk bertahan hidup saja. Tapi Tuhan pelihara semuanya. Sampai detik hari ini Tuhan pelihara semuanya. Amin. Hari ini kau bilang, Bapak saya ada Pak, yes, firman Tuhan. Kemarin ada padang gurun. Pada waktu Bapak saya mengalami sakit yang luar biasa. Saya bingung, dokter juga bingung, gitu. Dokter aja bingung, saya lebih bingung lagi. Dokter yang biasa menangani, dia juga bingung. Jadi kita harus ngomong sama siapa? Kita harus ngomong sama Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang tidak bingung. Semua orang bingung semuanya. Kenapa? Karena Bapak saya patung. Begini dong.
Turun tangan. Ketawa. Minggem. Kayak bebek pintar. Bebek pintar nyalain AC, nyalain ya kan? Papa saya nggak bisa gitu. Ngedip. Black. Patung total. Itu padang gurun. Saya udah nyiapin caregiver untuk yang mengurus dia. Kita tidak mampu semuanya untuk ngurusin makan, minum, ganti baju, dan lain-lain. Enggak benar-benar nggak bisa lah, gitu kan. Jadi harus ada orang yang spesial banget, saudara. Itu padang gurun itu buat saya. Kok Tuhan buat gitu sih Tuhan? Iya, Tuhan buat muter melalui padang gurun. Dia buat muter semua sampai akhirnya saya pasti ingat tanggal 14 Januari saya ngeliat mata dia main. Wah, bagus, matanya main nih. Detik itu, dari mulai itu dia nelen kagak bisa, ngomong kagak bisa. Saya udah berpikir, saya harus ya kan kursusin dia ngomong. Baik ngomong harus kursus. Bukan hanya itu, bukan hanya ngomong. Ini sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi hitung-hitungan itu udah di luar kepala. Tapi memang benar, hitungannya memang udah nggak ada di kepalanya dia lagi. Kita tanya, 1 tambah 3 berapa? Dia jawab 7. Stres ya kita. Saya bilang, Pak tuh sarjana ekonomi loh Pak. Bukan orang biasa loh Pak. Masa 1 tambah 3, 7? Coba. 1 kali 5, berapa semuanya? 12, gila gitu loh. Kita harus ngajarin dia lagi, ngejar paket A atau paket B. Stres kita. Terus saya udah bingung banget itu padang gurun. Tapi Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan di tanggal 14 Januari. Lepas bebas semuanya, merdeka. Di situ saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah lepasin dari padang gurun ini. Amin. Ini jalannya Tuhan. Jadi jangan disangka jalan Tuhan. Jalannya Tuhan tuh lurus gitu. Oh enggak. Udah, yang lurus itu pasti jalanmu. Yang engkau pilih seakan-akan lurus, tapi ujungnya mau. Tapi kalau jalan Tuhan nggak lurus. Jalan Tuhan berliku-liku. Bisa naik, bisa turun, bisa nanjak. Tiba-tiba dia ke kiri, tiba-tiba dia ke kanan. Das semuanya. Habis itu tiba-tiba dia turun lagi langsung. Habis itu dia apa? Dia maju lagi, dia naik lagi semuanya. Itu jalannya Tuhan. Amin. Dan saat ini kita lagi pathway. Kita ada dalam jalurnya Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Yuk, hari ini kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Yang kedua, Ratapan 1 ayat 4. Jalan-jalan ke Sion. Jalan-jalan ke Sion, jalan-jalan menuju jalannya Tuhan. Sion itu adalah Allah, Sion itu adalah Tuhan. Jadi kalau mau ngikutin jalannya Tuhan, jalan itu bagaimana? Diliputi duka cita. Diliputi duka cita. Pak, katanya ngikut Tuhan dari duka cita, Pak. Saya mau bilang, setiap orang yang mengikuti jalanku, dia harus apa? Menyangkal dirinya dan memikul salib. Mikul salib apa? Senang gitu? Stres kalau ada orang yang mikul salib. Oh senang saya mikul salib. Stres. Yesus pada waktu dia mikul salib, dia memikul salib di Taman Getsemani. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan Allahku, kalau bisa salib ini, cawan ini, lalu daripadaku. Kenapa? Aku berduka cita kalau aku sampai mikul salib. Itu yang harus Tuhan lakukan. Penuh dengan apa? Duka cita. Jalan Tuhan, saudara dan saya akan dibenci. Amin. Termasuk saya juga dibenci. Siapa yang membenci saya? Yang membenci saya adalah imam-imam ketua, imam-imam Yahudi, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi dan Saduki. Siapa Pak? Dia para pendeta dan pendekar. Membenci saya, bagus justru. Saya naik khotbah di mana-mana. Untuk apa Pak? Khotbah Pak, untuk dibenci. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kamu akan dibenci sebanyak orang, baru kegenapan firman. Jadi saya senang dibenci. Saya senang dibenci. Senang saya kontroversi dengan orang lain, saya demen banget. Benar-benar itu kesukaan saya. Kalau orang bilang bahwa, Pak, Bapak tuh layanan itu dihapus, Pak, bagus dihapus. Pak, Bapak tuh diblokir itu bagus diblokir. Kenapa? Karena orang nggak senang. Gereja ini khotbahnya nggak ada khotbah. Khotbah tentang apa sih? Tentang dosa, kesalahan, pelanggaran, nyindir orang, yes. Bukan hanya nyindir, nusuk orang. Ini kan orang pasti harus ditikam. Maka itu apa? Dibenci banyak sama semua orang. Membenci saya, membenci. Bentar lagi juga dibenci. Kenapa? Korbannya lama Pak. Najis gua. Iyalah. Tapi saya gimana? Korban di PLC apa begini?
belum satu setengah jam belum dibenci sama banyak orang. Amin. Hati-hati, jalan ke Sion diliputi duka cita, banyak duka citanya. Bukan jalan Tuhan itu adalah jalan yang lurus, jalan yang enak aja, enggak, penuh dengan duka cita. Saudara dan saya bisa dibenci sama banyak orang, saudara dan saya bisa ngomongin sama orang-orang. Saudara dan saya disakit hati sama orang-orang, dikecewain sama orang-orang, dan orang-orang yang menyakiti hatimu, yang mengecewakanmu adalah orang-orang pemimpin gereja, bahkan pengerja gereja, bahkan pelayan Tuhan, bahkan orang Kristen sendiri yang menyakiti hatimu. Maka itu jalan di Sion diliputi duka cita. Amin. Lanjutkan lagi. Karena apa? Karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Iya. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Sunyi senyap diasingin sama orang. Ketika kita datang sebagai orang Kristen, nggak ada orang yang mau ngomong sama kita. Kenapa? Karena dia bawa-bawa Tuhan. Karena dia bawa-bawa Yesus. Saya tidak suka orang-orang yang bawa-bawa Tuhan. Sunyi diasingin sama orang. Ini jalan Tuhan. Lanjutkan lagi. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Iya, terus. Bersedih pedih darah-darahnya. Iya. Dan dia sendiri pilu hatinya. Amin. Itulah jalan Tuhan. Yang ketiga, Yeremia 33 ayat Inilah 10. firman Tuhan, Ya. di tempat ini Ya. yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia Ya. dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Di jalan-jalan Yerusalem, di jalan-jalan Tuhan, menuju pada Sion, menuju pada Tuhan. Jalannya bagaimana? Yang sunyi sepi itu tanpa manusia. Yang sunyi sepi tanpa manusia. Kenapa? Karena diasingkan. Ada orang-orang yang kagak suka aja dengan orang Kristen. Ada banyak orang yang nggak suka aja sama apa yang kita punya dalam hidup kita. Sunyi, diasingin sama orang. Amin. Ngomongin sama orang. Inilah jalan Tuhan. Maka itu kalau saudara dan saya hari ini lagi ngomongin sama orang, diasingin sama orang, jangan marah. Kenapa? Karena engkau ada di jalan Tuhan. Amin. Kalau jalan yang Tuhan, semua bersahabat, semua baik. Ini jalannya jalan luar biasa ini. Tapi yang namanya jalan Tuhan, sunyi, banyak diasingin. Tapi saudara dan saya harus tetap ada di dalam jalan itu. Yang keempat, jalan Tuhan itu adalah jalan yang sesak dan juga sempit. Matius 7 ayat 14. Oke, silakan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Dengan baik-baik. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan. Jalan Tuhan ternyata pintunya itu sesak. Pintunya itu terbatas, pintunya itu kecil dan jalannya sempit. Pintunya sesak dan jalannya sempit. Terus habis itu apa lagi? Dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Pak, hari ini tuh saya tuh sesak deh Pak. Dan baik-baik. Ketika engkau merasa bahwa kok jalanku sempit ya, saya kok sakit nggak sembuh-sembuh ya, saya kok udah berdoa sama Tuhan butuh mujizat kok nggak sembuh-sembuh. Saya mau bilang itu jalan Tuhan. Jalannya sempit, pintunya berdesakan. Untuk bisa masuk saudara dan saya harus berjuang. Ini jalannya Tuhan. Amin. Lewat apa? Hidupmu harus benar. Dan jalannya sempit, pintunya sesak, tapi menujunya pada kehidupan. Yang kelima, jalan Tuhan, jalan penuh dengan keadilan dan kebenaran. Amsal 8 ayat 20 ya. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Jadi jalan Tuhan adalah jalannya adalah jalan kebenaran. Maka Tuhan bilang bahwa aku jalan kebenaran dan kehidupan. Karena dia adalah jalan, berarti saudara dan saya kalau ngikutin jalan Tuhan pasti ngikutin jalan yang benar, jalan yang lurus, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman. Terus Di tengah-tengah jalan keadilan. bukan hanya benar tapi juga adil, sempurna jalan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini mau mengikuti jalan Tuhan, jalannya penuh dengan kebenaran dan keadilan sempurna. Maka itu Tuhan bilang bahwa hidup akulah hidup itu. Kenapa? Kesempurnaan hidup di dalam hidup yang kekal adalah aku. Jalan Tuhan penuh dengan keadilan dan juga penuh dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Yesaya 3 ayat 14. Dan roh itu Dan roh itu yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Tuhan. Itu ngapain dia? mengangkat dan membawa aku. Mengangkat dan membawa saudara dan saya. Lalu apa? Dan aku pergi dengan hati panas Perginya dengan hati yang panas dan apa? dan dengan perasaan pahit. Dan perasaannya pahit. Karena jalan Tuhan itu adalah banyak hal-hal yang mungkin kita bisa pahit hati, mungkin kita bisa panas hati juga. Terus lanjut apa? Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan Karena sangat. kekuasaan Tuhan memaksa aku untuk apa? Ngikutin jalan itu. Pak, saya lagi panas hati Pak, kesel Pak. Tapi Tuhan bilang, aku paksa kamu untuk apa? Mengampuni. Itu jalan Tuhan. Pak, lagi kesel Pak, kecewa saya sama dia Pak.
Saya kagak mau Pak, kalau retret tidur di sebelah sama dia, harus tidur di sebelah sama dia. Kenapa? Karena jalan Tuhan memaksa kita untuk apa? Berdamai dengan orang lain. Masa kesel Pak sama dia Pak. Saya nggak mau ngeliat muka dia lagi Pak. Harus ngeliat muka dia lagi. Itu dipaksa. Gak bisa dipaksa. Saya mau bilang, hidup ini dipaksa. Bayi yang lahir itu dipaksa. Coba kalau dipaksa, siapa nih yang lahir normal semuanya? Dipaksa itu. Yang kagak normal juga dipaksa juga itu. Saya sabit. Dipaksa juga tuh. Paksa sama duit. Mau tidak mau dia lahir. Kalau nggak ada duit kagak lahir. Dipaksa itu. Amin. Kalau tidak dipaksa lahir normal, ayo kamu mau lahir deh. Lahir dulu, ayo lahir. Enggak gitu tuh. Ya kan? Lalu bilang, udah, ini udah pembuka ke 10, 11, 20. Ya kan? Ayo terus, dan dipaksa, paksa, ayo terus. Harus dipaksa semuanya. Saudara, kalau engkau tidak dipaksa, hancur hidup. Lagi panas aja, lagi pahit aja, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku. Dengan apa? Sangat. Dengan kegilaan, dengan fight yang luar biasa. Dipaksanya benar-benar dengan sungguh-sungguh, bukan cuma paksa doang, enggak, benar-benar dipaksa, push ahead namanya. Amin. Bagaimana saudara dan saya bisa masuk, ontak bisa masuk ke lubang jarum? Bagaimana? Harus dipaksa. Nggak mungkin kalau tidak dipaksa. Bisa masuk gitu. Ontak masuk dong, nggak masuk gitu. Lubang jarum ini bukan lubang jarum yang jarum kita nih, bukan. Di Israel ada namanya lubang jarum. Makanya kontak saudara saya 2025 ini yang akan di akhir atau 2026 ini ada dana, ada uang ke Israel. Ada namanya tempat lubang jarum. Jarum kita bukan. Ada lubang jarum. Saya juga masuk juga. Kita juga setengah mati. Harus apa? Harus dipaksa. Waktu saat itu saya masuk. Kepala udah masuk, badannya belum. Bagaimana? Ada paksa semuanya, masuk semuanya. Wah, baju semuanya. Anak dipaksa. 3 kaki doang. Sebelum harus didorong juga. Harus dipaksa. Gak bisa kalau kita dipaksa. Masuk surga ternyata firman Tuhan bilang harus dipaksa. Paksanya apa? Baca firman, memuji menyembah Tuhan, dan juga berdoa. Harus apa Pak? Dipaksa. Sukarela? Gak ada hari ini sukarela. Sukarela orang mendingan satu, tidur, habis itu dia bangun, dia makan, tidur lagi, mati, masuk surga. Itu semuanya dia lakukan. Kita harus apa? Dipaksa. Pak, hidup dalam kudus Pak, dipaksa. Saya nggak bisa saya hidup dalam kudus kalau tidak dipaksa. Harus dipaksa. Memaksa hidup. Amin. Kerja, saya juga harus dipaksa. Bangun, saya dibangun kadang-kadang. PS, udah jam 8 tuh bilang, jam 8 dipaksa. Nggak apa-apa juga. Amin. Daripada nggak, ntar aja deh jam 12 aja tuh. Itu orang yang benar-benar emang tidak mau dipaksa. Kalau orang tidak mau dipaksa, hidup pasti akan hancur total semua. Hari ini jalan Tuhan memaksa kehidupan saudara dan saya untuk hidup benar di hadapan Tuhan di dalam hidup kita. 2 Samuel 22 ayat yang 22. Sebab aku tetap mau mengikuti jalan Tuhan. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Bagaimana Pak? Dipaksa? Enggak apa-apa. Tetap ngikut. Ini orang hebat nih, luar biasa, ya kan? Meskipun jalan Tuhan itu ada yang dibuat muter Pak, iya. Sunyi Pak, iya, nggak ada masalah. Dikucilkan Pak, nggak ada masalah. Firman Tuhan bilang, sebab aku telah tetap mengikuti jalan Tuhan dan apa? Dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Tidak menjauhkan diri dari Allahku berarti dia tetap memaksakan hidupnya untuk tetap baca firman, memuji menyembah Tuhan, dan apa? Berdoa. Dengan apa? Meskipun dipaksa, aku tetap ada di jalannya Tuhan. Jangan keluar dari tracknya Tuhan, jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Hari ini kita harus ada di dalam God pathway dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.